selamat malam adik-adik, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, saya khusus akan membuat konten untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun semuanya berada. Nah, malam ini saya mau membuat atau ngasih tahu ya tentang bagaimana kalau kita pelihara tuh sebaiknya pakaiannya harus seperti apa. Nah, yang pertama nih, pakaiannya itu harus bersih, yang bersih ya, dan bersikap sopan. Jadi kalau misalnya pakaiannya kotor-kotor, bermain lumpur tuh jangan. Jadi harus rapi dan bersih kalau pelihara ya. Nah, yang kedua yaitu memberi salam dan bersikap anjali bila bertemu Bante, kakak sekolah minggu, dan teman. Contohnya seperti ini, beranjali dan Namo Buddhaya. Nah, sambil kalau misalnya mengucapkan Namo Buddhaya, itu kepalanya menunduk. Jadi nggak boleh Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya gitu. Jadi tangan di depan dada, Namo Buddhaya. Gitu. Kalau perlu menundukkan kepalanya, Namo Buddhaya. Gitu ya. Yang ketiga, yaitu melepas alas kaki dan topi apabila pakai topi sebelum memasuki Dhammasala. Jadi kalau kita ke Dhammasala di depan altar itu nggak boleh pakai sendal atau alas kaki lainnya. Kalau bisa juga jangan pakai kaos kaki. Jadi benar-benar tuh kita kakinya nyeker, telanjang bulat ya kakinya ya, jangan lupa dilepas alas kakinya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bernamaskara di depan altar sebagai tanda penghormatan saat datang dan akan pulang. Biasanya nih kalau kita bernamaskara itu 3 kali ya, harus 3 kali. Kecuali kalau misalnya dalam acara-acara tertentu, misalnya di Katinadana, karena begitu banyaknya umat, mungkin namaskaranya 1 kali itu bisa. Tapi kalau misalnya kuwihara biasa ya kita harus 3 kali namaskaranya begitu datang dan ketika kita mau pulang atau misalnya mau izin mau pipis dulu, nah harus bernamaskara ya. Selanjutnya yang kelima itu bersikap tenang dengan tidak bercanda, tidak lari-lari, apalagi bila sedang melakukan puja bakti. Nah, khususnya buat adik-adik nih, kalau misalnya lagi puja bakti itu harus fokus, nggak boleh nih misalnya Anjali baca parita tuh sambil garuk-garuk, terus sambil ngobrol sama temennya, terus sambil cerita, apalagi sambil tidur, itu nggak boleh ya, harus fokus. Nah, yang selanjutnya keenam ya, yang keenam tuh tidak makan dan minum di dalam Dharmasala, apalagi bila sedang membaca parita dan mendengarkan Dhammadesana. Nah, biasanya adik-adik kalau sekolah minggu tuh kan suka lapar ya, karena mungkin belum sarapan atau haus. Kalau lagi baca parita tuh nggak boleh sambil ngemut permen baca parita. Kalau misalnya lagi dengerin Dharmasala dari kakak sekolah minggunya tuh harus diperhatikan dengan penuh perhatian. Nah, yang selanjutnya nih, ya bukan yang terakhir ya, tapi mungkin masih banyak lagi sopan santun yang lainnya. Tapi ini mungkin yang ke-6 ya, ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu mempunyai tempat rahasia. Apa itu? Masa di wihara punya tempat rahasia ya? Yaitu kantong di baju mereka. Untuk apa? Apakah harus jadi Doraemon? Kenapa kewihara harus ada kantong? Karena kalau kewihara itu kan biasanya sesudah Dhammadasana itu ada praktek berdandan. Nah, guna kantong itu mau di baju atau di celana itu untuk menyimpan uang dana yang akan kita danakan. Jadi jangan lupa berdana kalau pergi ke sekolah minggu atau ke wihara ya.
Nah, itu dia adik-adik beberapa pesan apabila kalau kita pergi ke wihara atau datang ke wihara. Nah, tapi ya kalau misalnya sebaiknya kalau ke wihara harus dibiasakan nih dari kecil. Jangan pakai celana pendek atau baju tank top. Jadi harus yang rapi dan sopan ya. Ingat, kalau misalnya mama papa ngajak ke wihara, mamanya tuh pakai rok pendek atau celana pendek, apalagi pakai baju yang legbong gitu, ingetin nggak boleh, kita mau kuihara loh ma, kita bukan mau ke mall. Nah gitu adik-adik, jangan lupa ya praktekin kalau ke wihara. Jangan lupa di like dan subscribe ya, nanti saya bikin video-video lagi yang bermanfaat. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Namo Buddhaya, selamat malam.